dapat cerita ini dari teman gue seperti biasa. Dia bilang kalau di zaman sekarang mantra tuh dipakai ada hubungannya sama klinik ilmu hitam. Kayak cerita lu Moy, itu di zaman sekarang kan ya? Iya. Nah, kalau di zaman dulu mantra tuh dipakai buat kebutuhan pribadi, buat pegangan lah gitu. Oh, I see. Jadi kata teman gue ini ceritanya udah lama banget, sekitar tahun 1960, 70 atau 80-an. Di era itu orang yang kerja di panggung itu tuh rata-rata punya pegangan. Panggung maksudnya? Kayak penari, penyanyi, atau ya intinya orang-orang yang di bagian seni tapi di panggung lah. Iya. Kayak penampil gitu. Iya. Nah di era itu tuh ada satu cewek, kita sebut aja namanya Ayu ya. Oke. Dia tuh masih muda, umurnya 18 tahunan. Dan ini tuh di daerah Jawa Barat gitu. Nah si Ayu ini emang anak sanggar. Nah Ayu ini punya nenek, bukan nenek sih sebenarnya. Jadi tante nyokapnya gitu, yang umurnya gak jauh dari nyokapnya. Ya biasa lah ya zaman dulu anaknya banyak. Terus lu sama tante lu umurnya kayak mirip-mirip gitu kan. Deketan gitu ya. Nah si tante nyokapnya Ayu ini itu penari hebat banget. Dipanggilnya Uwa. Jadi ini kayak ya mungkin dalam bahasa Sunda dituakan gitu kali ya. Maksudnya kayak bukan nenek lu langsung, manggilnya Uwa gitu lah ya. Ya by the way intinya si Uwanya Ayu ini dia penari ronggeng. Dan dia tuh kalau disawer banyak banget Nat, Moy. Duitnya banyak banget. Jadi abis nari tuh bener-bener dia megang tabungan tuh banyak. Bisa dibilang kalau abis manggung tuh yang nyawer dia hampir semua orang yang nonton. Berarti dia dapat uangnya banyak bukan karena bayaran tariannya dia, tapi karena disawer ya? Dua-duanya, termasuk pas dia di panggung juga dibayar. Tapi yang nyawer pun gak kalah banyak. Oke. Nah Ayu tuh pengen banget jadi kayak si Uwanya dia ini. Tapi kata nyokapnya jangan. Ya oke, dia saudara, tapi janganlah kayak gitu. Cuman gak bisa, Ayu bilang dia pengen banget. Mimpinya dia tuh jadi penari hebat, bahkan kalau bisa lebih dari Uwanya dia ini. Belajarlah Ayu sama si Uwanya ini. Jadi tiap Uwanya manggung, dia ikut ke desa mana, dia ikut jalan beberapa bulan sama Uwanya ini. Nari juga, si Ayu ikutan nari. Nah cuman setelah beberapa bulan jalan itu, Ayu ngerasa kayak dia kok gak bisa ya nyaingin si Uwanya ini dari segi pesonanya ya. Jadi kayak dia udah nari ini udah merasa bagus gitu ya, tekniknya juga oke. Cuman kok gue gak bisa lebih bagus dibanding Uwa gue ini. Karena bener-bener Uwanya tuh bener mantep banget Nat, Moy. Kayak cantik banget. Terus lekukan goyangannya tuh bagus banget. Jadi orang-orang tuh rasanya pengen nyawerin dia. Iya. Dan Uwanya juga nyinden. Pokoknya bagus banget deh. Beneran kayak penampil yang hebat gitu. Sampai satu ketika Uwanya si Ayu ini lagi dandan. Ada ruangannya sendiri kan kalau misalkan lo dandan gitu ya. Pokoknya ada satu space sendiri lah. Nah Ayu ngeliat pas Uwanya ini lagi dandan, dia tuh selalu bakar dupa. Oke. Lagi make upan gitu ya, sambil bakar dupa. Terus Ayu nanya, Uwa gimana sih biar bisa kayak Uwa? Aku udah belajar kesana kesini, tapi gak bisa sebagus Uwa narinya. Terus kata Uwanya, nanti tunggu usia kamu 20, baru aku kasih tahu gimana caranya. 2 tahun lagi berarti. Nah pas itu umurnya si Ayu tuh 19 tahunan. Jadi kayak ya udah bentar lagi sebenarnya. Iya. Udah tuh setelah pertanyaan Ayu yang kayak gitu, Ayu tuh makin ikut sama si Uwanya ini. Kayak gak cuman dia ikutan nari, tapi ngurusin si Uwanya juga. Jadi kayak misalkan nih, si Ayu disuruh ngambil air suci dari 7 tempat, dia ambil. Jadi kayak PA-nya gitu ya? Pokoknya kayak lebih dalam dari apa yang diajarin, lebih dari teknik, lebih dari gimana caranya lu di depan panggung, bahkan di belakang panggungnya si Uwanya ini ngajarin lebih dalam ke Ayu ini. Pokoknya apapun yang disuruh sama Uwanya ini diikutin sama Ayu biar bisa sehebat si Uwanya kan. Iya. Singkat cerita, nyampe nih di usia 20 tahun si Ayunya. Ayu diajarin nih caranya gimana biar bisa sehebat Uwanya ini. Nah, gue nggak dikasih tahu sebenarnya secara detail caranya kayak gimana. Mantranya juga gue nggak dikasih tahu sama teman gue, karena teman gue juga nggak berani. Tapi intinya si mantranya ini tuh artinya, ini kayaknya gue pernah ngasih tahu juga deh di malam-malam kita yang lain tentang mantra ini. Jadi mantranya tuh intinya ngomong kayak gini: yang jauh didekatkan, yang dekat ditempelkan, dan yang menempel
jangan dilepaskan. Ya. Pernah dengar gak sih lu? Iya, Ingat pernah gak lo? dengar gua. Iya. Intinya pokoknya kayak gitu. Tapi diucapinnya pakai bahasa Sunda kuno gitu, Nat, Moy. Dan mantra ini tuh harus dibacain ketika Ayu lagi dandan sebelum manggung. Dibaca berulang-ulang, jadi dia sambil make upan nih, sambil dandan, dia sambil ngomongin si mantra itu, sambil bakar dupa juga. Dan bahan-bahan lainnya lah yang disuruh sama si uanya ini. Dicoba sama Ayu, beneran Nat, Moy. Semua orang yang nontonin Ayu lagi nari, ngeliatin Ayu, itu yang nyawer banyak banget. Sebanyak waktu uanya lagi nari. Bertahun-tahun tuh Ayu kayak gitu. Karir narinya bagus banget. Pokoknya dia karirnya melonjak banget sebagai penari tuh ke desa-desa tuh kayak orang-orang semua ngeliatin dia, mau cewek mau cowok. Terus ya bapak-bapak juga banyak banget nih nyawerin dia. Pokoknya bener-bener kayak Ayu nih di atas awan banget. Karena habis baca mantra itu ya. Bener, karena udah pakai mantra itu, udah punya pegangan dia. Nah tapi pasti dong ada satu hal bayarannya. Ayu tuh baru sadar kenapa uaknya sampai sekarang tuh belum nikah. Sampai saat itu. Karena ternyata pas karirnya si uaknya ini naik, dia single. Jadi kayak umurnya udah 30-an tapi belum nikah. Padahal di tahun itu, ya di zaman dulu ya, ya lu umur 20 mungkin udah punya anak 2. Iya, ya bener. kan? Tapi uaknya tuh enggak. Kayak umur 30-an tetap cakep tapi nggak nikah-nikah sama sekali. Pacar pun nggak punya. Pacar pun nggak punya. Nah setelah beberapa tahun itu, udah lama banget, akhirnya uaknya baru nikah dan ninggalin karirnya dia sebagai penari. Nah uaknya ini baru nikah di umur kayak hampir 40 tahunan gitu. Karena sebenarnya mantra ini tuh bisa dipakai dalam keadaan wanita nih nggak menikah. Karena sampai menikah dan jatuh cinta, mantranya tuh udah nggak berlaku lagi. Nah Ayu nggak masalah sama itu. Dia udah dikasih tahu sama uaknya, ya kamu nggak boleh jatuh cinta. Karena kalau misalkan kamu jatuh cinta, kekuatan dari mantranya ini tuh berkurang, bahkan nggak bisa dipakai sama sekali. Jadi lu kayak harus bersih lah gitu. Ya. Nah Ayu nggak masalah sama itu. Wah itu banyak banget cowok-cowok yang mau sama Ayu. Umurnya Ayu tuh kayak udah 25-26, tapi dia bodo amat. Gue mau jadi penari terus. Gue nggak peduli gue nggak punya cowok atau apa, yang penting karir gue naik. Karena kan mimpinya dari awal mau jadi penari hebat kan. Iya. Bahkan sampai di umur hampir 30-an, Ayu ini udah sempat nikah. Dan sampai dia nari terus, karirnya makin naik, dia udah nikah berapa kali. Cuman gak ada yang beres, Nat, Moy. Kawin cerai sampai 4 kali kata teman gue. Karena dia mikirnya dia lebih milih karir narinya dia ketimbang jatuh cinta sama orang lain. Oh. Jadi dia tuh menikah, tapi dia nggak jatuh cinta, Bi. Iya benar, jadi kayak ya udah, ya mungkin suka gitu ya. Tapi sampai dia ngerasa wah kayaknya nih gue bakal cinta banget sama nih orang dan ngancurin karir gue, ya gue mending cabut. Anjir. Gue nggak tahu lo tau apa enggak. Cuman gue penasaran aja. Akhirnya dia berhenti nggak buat nari kayak si uaknya, terus dia nikah, atau dia tetap stay sama dunia narinya itu, Bi? Nah, kalau dari kata temen gue ya, gue nggak tahu karena kan ini udah 2023 ya. Iya. Harusnya either Ayu ini udah meninggal atau udah tua banget kan. Tapi sampai di masa tuanya dia, kata temen gue, si Ayu ini lajang sendiri. Mungkin kalau gue nangkep ya, berarti emang sampai umur dia mungkin 40-an, hampir 50, sampai ya mungkin udah gak kuat nari lagi, dia masih nari sih. Wow.